Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah. Ayo ikhwan, kaifa halukum? Alhamdulillah. 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 Ya, rupanya teman-teman juga merindukan bikhair alhamdulillah. Suara yang lantang, rupanya kuotanya hilang. Sama orangnya hilang, maksudnya enggak ada, hilang kontak. Baik. Alhamdulillah, kembali lagi ahlan wa sahlan, selamat datang kembali para penuntut ilmu. Tetap semangat. Memang ini banyak ujian ya. Ujian antara kuotanya enggak ada kabar. Di antaranya juga semangat akan naik turun, namanya iman naik turun, apalagi semangat. Karena bagaimana caranya semangat? Semangat. Bismillah. Bingung berikan ya trik-triknya itu semangat itu di antaranya apa hadapnya, tujuan antum belajar bahasa Arab. Kalau antum tahu bagaimana berharganya ilmu ini, praktek-praktek yang kita lakukan untuk memahami Al-Quran, hadis Nabi dan pengen baca kitabnya para ulama. Kita butuh teori ini. Kan tidak mungkin ketika antum baca sendiri kan, kalau nggak disyarah, nggak dijelasin, bengong juga sih. Nah, oleh karenanya perlahan step by step kita akan bareng-bareng. Targetnya Desember lah kalau menyiarkan materinya. Karena kita akan pindah lagi ke jenjang berikutnya, insyaallah. Kepada itu bagaimana semangatnya? Ikutin aja tahapan dalam belajarnya. Kalau mau langsung loncat, khawatirnya oleng. Nah, oleh karenanya kita baru masuk pasal keempat. Masih ada 4 lagi ke depan. Nah, pasal yang keempat ini, walhamdulillah, kita telah masuk isim, pembahasan isim ditinjau dari kejelasannya. Apakah benda itu sudah jelas penunjukannya, sudah jelas bendanya, atau belum jelas? Kalau sudah jelas, maka dinamakan isim ma'rifah. Jadi ini sudah bendanya sudah jelas, atau penunjukan katanya sudah jelas dalam bahasa Arab. Adapun kalau tidak jelas atau belum jelas, bahasanya tidak jelas atau masih umum penunjukannya, maka disebut isim nakirah. Nah, bagaimana cara memahami isim nakirah? Maka pahami isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu ada 7 isim ma'rifah. Dengan memahami isim ma'rifah ini, kalian akan tahu apa itu isim nakirah. Semua kebalikannya. Jadi yang tidak ada alif lamnya itu isim nakirah. Kalau dia bukan isim domir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul dan lain-lainnya, maka ya, itu adalah isim nakirah. Ya, kemarin isim muannas dipahami dengan melihat ciri-ciri isim muannas, kalian akan tahu nanti isim mudzakkar. Nah, sekarang alhamdulillah kita balik dulu. Yang pertama di antara tanda atau macam-macam isim ma'rifah, setiap kata dalam Al-Qur'an maupun hadis dalam bahasa Arab yang ada alif lamnya, maka itu isim ma'rifah yang ada alnya. Contohnya alhamdulillah, ya, misalkan ar-Rahman, misalkan ar-Rahman dan lain, dan bahkan lafaz Allah yang paling ma'rifahnya paling ma'rifah itu adalah lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz Allah ini lafaz ma'rifah yang paling ma'rifah. Ya, maka dikata para ulama, isim ma'rifah yang paling ma'rifah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu Tuhan, dimakrifahkan lagi, dipasang lagi alif lam. Ini itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah isim domir. Seluruh domir yang kita pelajari, khusus domir rofa, ya huwa, huma, hum, hiya, hunna, huwa, ana, anta, antum, itu pasti ma'rifah. Itu kata ganti orang. Enggak mungkin dia mengganti kata kecuali sudah jelas apa yang digantikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah isim isyarah, kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan benda. Misalkan ada kolam, hadhihi saburatu. Jadi orang Arab bilangnya kalau ini, nah itu bilangnya hadza atau hadhihi, tergantung benda yang ditunjuknya. Kalau dia mudzakkar menggunakan hadza, kalau muannas menggunakan hadhihi. Penjelasannya ada di buku. Adapun di pertemuan ini yang kita akan pelajari adalah di halaman 21. Adalah isim mausul atau kata penghubung atau kata sambung bahasanya. Isim mausul adalah kata sambung. Kata sambung. Jelasnya apa itu kata sambung? Kita silakan dibaca.
halaman 21. Tafadhol Azam, tafadhol Azam. Isim mausul atau kata sambung. Perhatikan dan berikut. Nomor 1, alladzi, satu orang mudzakkar yang artinya yang. Nomor 2, alladani, dua mudzakkar. Alladzina, lebih dari dua mudzakkar. Allati, satu muannas. Alladzani, dua muannas. Allati atau allai, lebih dari dua muannas. Sedangkan ada isim mausul yang lain. Man, yaitu untuk menyambung isim yang berakal. Ma, untuk menyambung isim yang tidak berakal. Ai, untuk menyambung semua isim yang berakal. Alladzina, allati, allai, untuk menyambung isim yang berakal. Allati, untuk menyambung isim yang tidak berakal. Contohnya juga tadi. Kelas. Maksudnya apa Ustaz? Hah? Saya tanya orang yang berakal. Apa ini? Berakal maksudnya apa Ustaz? Berakal nanti nyambung. Insyaallah ini akan jelas. Allati, allatani, Tanya orang yang berakal. ya, ada yang tidak berakal. Berakal atau tidak berakal? Allati, Orang yang berakal. Jadi di sini apa yang betul? Jadi di sini berakal, di sini tidak berakal. Ya selain manusia. ini akan ketemu dalam Al-Quran banyak. Manusia. Nah, semuanya ini adalah kata sambung yang tidak asing di dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu, alladzina, ya. Misalkan wal asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina, ya. Kemudian dia dari Quran sama-sama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan begitu mengandalkan. Ya. Semua ini adalah kata tasawuf, insyaallah kata alhamdulillah. Baik, diartikan semuanya diartikan yang. Kalau dalam bahasa kita itu yang. Itu yang ya. Yang bukan sayang ya. Yang ini artikan yang. Sayang mah belakangan. Baik. Kemudian makna satu persatu alladzi ini digunakan untuk menyambung yang mudzakkar, yang menunjukkan isim yang disambung itu adalah mudzakkar. Dan menunjukkan satu mudzakkar. Nanti insyaallah dengan contoh kalian akan paham. Ini berbilang satu. Ini berarti dua. Ini tiga lebih dari dua. Tiga ke atas. Lebih dari dua. Lebih dari dua. Ini. Misalkan illal ladzina amanu. Illa ya ayyuhalladzina amanu. Jadi lebih dari dua orang yang diseru tadi kan. Alladzina amanu. Jadi ini menunjukkan lebih dari dua orang-orang. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi kalau dua orang dia manggil dua orang, ya ayyuhalladzani. Ya ayyuhalladzani, wahai orang-orang, berarti dua orang. Tapi konteks dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi, alladzina amanu ini maksudnya adalah lebih dari dua orang. Dan masuk juga dalamnya. Ya, kalau di ayat Al-Quran itu menariknya ayat Al-Quran bilangnya alladzina, tapi yang masuk juga perempuan juga masuk. Sebenarnya kan ya ayyatuhallai ini, ya ayyuhalladzi, bukan ya ayyatuhallai atau allati kalau perempuan. Kelas dimasukkan dalam Al-Quran. Nah, adapun kalau yang muannasnya, versi muannasnya allati, ini juga sering muncul dalam Al-Quran. Nah, khususnya kalau isi mausul yang ini berbicara tentang wanita-wanita. Misalkan dalam surah Maryam kalian akan ketemu ya isi mausul ini. Kemudian begitupun dengan dalam surah Al-Mumtahanah
dalam surah An-Nisa ya berbicara tentang itu wanita. Ya begitu pun dengan Al-Baqarah karena sapi betina. Kan pokoknya yang manas surah maupun ayat dalam Al-Qur'an itu akan muncul isim mausul. Nah, jadi tujuannya dia mausul menyambung antara isim dengan isim selanjutnya. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dia akan hanya menyambung kata sebelum, jadi disebut dengan mausul, menyambungkan antara kata sebelum dengan setelahnya. Meskipun dalam Al-Quran ada alladzi di awal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi yang jelas yang disebut mausul karena dia menyambungkan antara isim mausul di depannya itu ada fi'il, kebanyakan fi'il di depannya. Pasti fi'il di depannya kebanyakan. Baik, ini adalah isim mausul. Lebih jelasnya kita lihat di contoh saya nih. Kita lihat contoh dalam ayat Al-Qur'an, kalian akan mengetahui fungsi dari isim mausul itu sendiri. Nah, keterangannya kita sebutkan dan cara menerjemahkan semua artinya yang semuanya. Namun di situ penggunaannya harus tepat. Dicontoh akan lebih jelas nanti. Ada isim mausul yang lain. Ada man untuk berakal. Ya. Maksud dari berakal di sini man itu menunjukkan dia di tengah-tengah ayat atau kalimat, dia menunjukkan orang berakal. Yang dimaksud itu adalah orang-orang berakal. Baik, contohnya dalam ayat Al-Qur'an itu man kana taqiyya. Man itu ada man kana taqiyya. Bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang orang-orang yang bertakwa. Antum pernah melihat hewan bertakwa? Ya, kursi bertakwa? Enggak. Tapi yang masuk kalau antum ketemu man kana sobiyya, man kana taqiyya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, itu beda lagi kalau man di depan. Tapi man ini dia di tengah-tengah ya. Jadi isim mausul itu ada di tengah-tengah kalimat dia, di tengah-tengah kalimat. Misalkan dalam Al-Qur'an nanti kita akan ada contohnya. Nah, itu yang berakal maksudnya. Adapun yang tidak berakal, kalau di tengah-tengahnya berarti menunjukkan di tengah-tengah, misalkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya di tengah-tengah itu di depan itu, di tengah itu milik Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit. Jadi yang ada di langit itu yang tidak berakal itu misalkan langit, bintang, bulan. Itu maksudnya itu bisa gunung ya. Gunung, bisamati wal ardi yang di bumi. Yang tidak berakal yang dimaksud itu adalah ya. Ini bedanya kalau Bukannya hewan saja. Hewan juga tidak berakal. Hewan berakal kan? Ya enggak sih, makanya di sini makanya enggak bisa bicara sama hewan kan tingkat. Dia bisa bicara sama hewan makanya. Gitu ya. Saya bisa atau enggak soalnya takutnya misalkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Misalkan lillahi ma, jadi kan di fis samawati. Ini di tengah-tengah ma yang ada di tengah-tengah itu namanya isim mausul. Pasti yang dimaksud ini benda-benda yang tidak berakal. Bukan manusia. Ya. Lillahi ma, jadi milik Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kalau ma itu berarti menunjukkan itu tidak berakal. Berarti mulai dari langitnya, Arsyur Rahman dan lainnya segala macam itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksudnya yang juga tuh. Ya. Yang. Tapi kalau dia bilang lillahi man Siapa? fis samawati wa man fil ardi. Kalau dia bilangnya man fil ardi, jadi orang-orangnya itu, orang kafir tuh. Itu milik Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Allah, jadi seluruhnya orang-orang yang ada di makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya yang berakal, memiliki akal. Nah, bisa bedanya yang maksudnya berakal atau berakal. Nah, kalau dalam hadis Nabi gimana, Ustaz? Apa itu? Dalam hadis Nabi kata ini nih,
Isim, contoh isimnya sudah. Contoh isim dalam Kalau saya dalam konteks kalimat hadis Nabi, ada nggak? Kan isim mausul. isim mausul dalam Misalnya contoh kayak man, misalnya yang orang yang berakal. Iya. Nabi bersabda ke sahabat. Mangkana. Kalimatnya gitu Ustaz. Kalau itu langsung cek ya. Yang mana? Biasanya kalau mangkana itu kalau man yang di depan itu bukan ya. Berarti Oh, yang di bukan. tengah-tengah dia. Oh, itu. Oh, Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Oh, bukan tuh. Wal yuqim jarhu bukan itu. Itu nanti disimak nih di bab kelima. Yang kemana-mana. Baru pasal kelima. Ada man macam-macam man itu. Ya. Man kalau yang di tengah-tengah koma itu namanya mausul namanya. Baik. Iya. Di Al-Quran juga kan kalau kita baca terjemahan itu, ma itu ada artinya tidak juga ya, sama kayak lah ada juga. Ah, iya, nah, ma beda. bedanya ya dia di depan-depan biasanya. Oh, Pokoknya dipelajari dulu sampai bab kelima baru bisa bedakan nanti. Di sana juga ada ma biasa sebenarnya tidak. iya. Baik. Udah yang penting isim mausul hanya taruh saja bagaimana memahami isim mausul. Antum ketemu kata ini, itu namanya isim mausul lanjut. Nah, artinya yang. Ya. Kemudian ada di catatan ada isim mausul yang selainnya menunjukkan man. Ya, misalkan dalam surah Al-Maryam, tilkal jannatul lati turisu min ibadina man kana taqiyya. Man kana taqiyya dia orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu diwariskan oleh orang yang bertakwa. Orang enggak bertakwa enggak masuk. Kemudian yang ketiga ai untuk menyambung isim yang berakal. Sama juga ai. Tapi kita tidak cantumkan contohnya, ini hanya wawasan saja, wawasan. Yang penting itu sebenarnya antum kenal isim mausul. Ini banyak sekali dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya alladzina ada catatan ini alladzina allati dengan allati untuk menyambung isim yang berakal. Ini untuk yang berakal. Pasti kalau antum ketemu isim mausul yang tiga ini itu membahas tentang manusia yang berakal gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang berakal, yang punya akal. Terus ada orang yang beriman, enggak beriman, dia enggak punya akal itu. Misalkan ini orang-orang kafir enggak punya akal berarti dia enggak beriman. Nah, sorry. Punya akal itu meskipun punya otak dia, enggak punya akal. Nah, ini menunjukkan dari bahasa ya, tinjauan bahasa. Karena tiga ini menunjukkan yang berakal. Ada lagi orang yang beriman tapi tidak maksimal menggunakan akalnya misalnya. Atau kalau yang tidak berakal untuk menyambung isim yang tidak berakal menggunakan ma atau allati. Ini tadi ma yang tidak berakal itu dengan allati. Allati takhafuna nusyuzahunna. Wanita yang engkau khawatir dia nusyuz. Oh, Dia berarti ini tuduhkan kalau dia yang berakal takut. Ustaz ya? Hah? Jadi kalau kayak orang-orang kafir, orang-orang yang munafik itu nggak bukan orang berakal itu di Al-Quran Ustaz. Berakal. Berakal. Tapi kebanyakan tidak disebutkan dari ini. Langsung deh innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dia enggak enggak ada. Semua manusia itu berakal. Di sini pada buat semua ini kan. Jadi selain manusia itu bukan konteksnya orang beriman iya, doang, kan? iya, bukan. Iya. Hukumnya manusia, hukum asalnya orang-orang munafik, orang-orang kafir itu adalah berakal. Tapi kalau dalam konteks simal dia enggak menggunakan akalnya. Enggak menggunakan akalnya. Maksudnya enggak punya akal mereka itu tidak menggunakan akalnya. Bagaimana di kitab-kitab mereka ada Rasulullah, ada Nabi terakhir yang akan diutus, namun tidak digunakan akalnya, akal sehatnya. Baik, itu isi mausul. Ada pun contohnya. Yang pertama dalam bahasa Arab, hadzal qalibu alladzi fil fasli. Ini atau murid ini diterjemahkan itu murid ini yang ada di dalam kelas. Hadzal qalibu alladzi fil fasli. Murid ini yang ada di dalam kelas. Kemarin tuh amsi kemarin. Kemudian kalau dua murid misalkan hadzani berarti gunakan aladani. Gunakan isim isyarah dua yang bermakna dua, kemudian aladani. Hadzani at-talibani alladani fil fasli. Amsi. Kedua murid ini yang ada di kelas kemarin.
Misalnya kalau tambahin amsi. Jadi lihat sesuaikan saja antum. Ini keterkaitan mulai dari isim musanna, isim isyarah ini gunakan dua. Isim mausulnya juga yang dua itu yang bermakna dua. Itu dalam tarkib susunan kalimat atau ungkapan bahasa Arab yang fasih. Nah, yang ketiga haula. Jadi semuanya isim isyarah haula untuk dekat menunjukkan laki-laki. Haula at-tullabu alladzina fil fasli. Nah, ini semua nih murid-murid yang ada dalam kelas. Bahasa Arabnya haula at-tullabu alladzina fil fasli. Nah, inilah kalau contoh-contoh di luar ayat. Kemudian kalau muannasnya bagaimana? Hadhihi at-talibatu allati. Sebagaimana kita isyaratkan tadi, allati di sini untuk muannasnya yang mudzakkar ini, mudzakkar ada 3. Alladzi, alladzani, alladzina. Adapun man tadi di sini, man bisa laki bisa perempuan, umum dia. Maka taqiyya yang dimaksud di sini adalah laki yang bertakwa maupun wanita yang bertakwa. Kalau ini umum. Kalau ini jelas laki-laki, ini perempuan. Isim mausul untuk menunjukkan isyarat ke muannas, ke perempuan. Nah, kemudian yang hadhihi thalibatu allati fil fasli. Misalkan murid siswi ini yang ada di dalam kelas. Kalau 2 siswi, hatani at-thalibatani allatani fil fasli. Jadi allatani sebenarnya allati. Ini ada ganjil tadi. Jadi ada kekeliruan dalam penulisan. Allati benar, kalau allatani double D. Allatani. Selanjutnya haula'i thalibatu allati, lihat aja dicocok-cocokin itu mana cocok isyarah dengan isim mausul harus sama dia, harus sama dari bilangannya, Nah, kemudian dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka lah orang-orang yang merugi anfusahum, diri-diri mereka, mendapatkan kerugian kepada diri mereka, wa dhalla anhum, dan mereka pun tersesat. Itu ma kanu yaftarun, terhadap apa-apa yang mereka iftirokan, yang mereka ada-adakan. Nah, surah Hud ini juga khususnya umatnya Hud itu banyak mengada-ngada dia, bahkan lebih kisahnya Hud juga ini. Tab itu ayat 21-nya. Kemudian selanjutnya antum melihatnya alladzina itu isim mausul berada di tengah-tengah kalimat. Surah Maryam ayat 63. Tilkal jannatul lati turisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang diwariskan atau nurisu min ibadina, yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami. Siapa hamba-hambanya? Man kana taqiyya. Ya, hamba-hamba yang bertakwa. Jadi man kana taqiyya, man di sini untuk berakal. Tapi nanti kalau kelanjutannya insyaallah taala kalau lanjut terus levelnya, kita ajarkan qawaid fikih ya, memahami kaidah-kaidah fikih, memahami kaidah-kaidah ayat secara umumnya. Makanya taqiyan maksud laki dan perempuan. Setiap antum ketemu isim mausul menunjukkan umum dia, kayak isim nakiro dia. Ini laki maupun perempuan maksudnya. Nah, dan ada yang mau ditanyakan isim mausul? Ini saja ta'arufnya. Penting mengenal, bisa bedakan mana isim isyarah, isim mausul. Jangan bilangnya hada isim mausul, huwa isim isyarah lah. Jangan kebalik saja, yang kebalik mana domir isyarah isim mausul. Kalau ma itu kan untuk yang tidak berakal tadi. Iya. Kalau dalam konteks itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi itu kan ma-nya kan berarti enggak berakal, berarti manusia bukan punya Allah kalau pakai Diet yang lain. ya. Apa-apa yang ada di langit itu. Iya. Tapi kalau maksud dari kalian tidak berakal di sini, yang ada di langit itu dan di bumi, misalkan yang mulai dari gunung, batu, jadi manusia belum masuk dalam. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya apa itu? Misalnya kayak oksigen atau ufuknya, pembatas antara. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pun man ada juga.
Di ayat yang lain coba bisa kita cek, di cross check kok lillahi ma ada man juga. Apa-apa yang ada di bisa dicek. Yang masyhur ini kan lillahi ma di akhir surah Al-Baqarah ya. Yang sekarang kalau kita cek lillahi ma Terjemahan. bukan terjemah. Di ayat kalau cari di Quran Android itu langsung lillahi. Nah, Di surah Al-Baqarah itu kan ada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sama yang di ayat selanjutnya wa in tu'minu ma fi anfusikum aw tukhfu yasikum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. iya itu manusia. Masukkan. Yu'adzib man yasha. Nah, jadi ciri-cirinya, jadi gini kalau tadi kita di situ juga sama di surah Al-Baqarah kan. Yaghfiru liman yasha. Jadi Allah Subhanahu wa taala ampuni liman yasha bagi orang yang orang-orang yang berarti yang berakal tuh. Maksud itu laki perempuan. Liman yasha bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yu'ti apa itu apa tadi? Tuh. Wa tuh. Wa yu'adzibu man yasha. Iya sebelumnya. Aw tukhfu yasikum. Iya. Au tukhfuhu yuhasibukum bihi. Itu bedu ma fi anfusikum. Dan apa yang engkau tampakkan pada diri kalian itu ya apa-apa saja, tapi itu ya bukan berakal, maksudnya sifatnya sifat atau apa yang kau sembunyikan dari masalah, apa yang engkau nampakkan itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Atau engkau sembunyikan pada di diri kalian itu dari diri kalian, apa yang dalam tukhfu yang engkau sembunyikan, rahasiakan dalam itu Allah tahu. Ya. Jadi kalau antum cek dalam Al-Qur'an itu banyak tinggal walillahi ma ada semua. Adapun kalau misalkan man itu yang muncul dalam ayat walillahi mulkus samawati wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Nah, misalkan dalam surah Ar-Ra'd walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi. Milik Allah Subhanahu wa taala yang berakal nih yang disebutkan Ar-Ra'd kalau yang di ayat kebanyakan yang ma tidak berakal itu di Al-Baqarah banyak sekali yang sampai. Adapun itu Ar-Ra'd kalau yang menjawab ya ada enggak? Maksudnya ada konteks tapi bukan walillahi milik Allah. Namun konteks yang sujud yang ada di langit yang malaikat para kalangan malaikat dengan manusia itu yang disebut dengan yang berakal. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat Kalau mi anfusikum fi anfusikum itu ma fi anfusikum apa-apa yang ada pada diri kalian, diri kalian. ini kan main ini harusnya buat yang tidak berakal Tidak berakal apa-apa yang ada pada diri kalian. Jadi bukan manusia kan dimaksud. Oh, Apa-apa atau segala sesuatu yang ada pada diri antum. itu maksudnya ke ini sifat apa gimana? Iya, sifatnya, karakter, apa yang antum sembunyikan. Oh, Itu yang tidak berakal kan? iya. Adapun kalau man itu menunjukkan manusia atau makhluk yang berakal. Oh, saya kira ini lebih ke dirimu jiwamu ini. Jiwa kan nggak berakal, badan ini kan nggak berakal. Iya. Pada diri kalian berupa kata sifat kah atau kelakuan atau hal-hal yang disembunyikan. Nah, itu kan tidak berakal. Ar-Ra'd tadi, kemudian begitu pun dengan setelah Ar-Ra'd juga An-Nahl juga walillahi yasjudu ma itu kalau itu yasjudu ma fis sama. Kalau ayat yang ini ma dia pakai ma ini. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi dan langit itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi man atau bisa Ar-Ra'd dengan An-Nahl ayat 9. Kalau dia Ar-Ra'd walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Di sini sebutnya itu man berarti yang seluruh yang ada sujud itu adalah
milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepemilikan Allah. Nah, di ayat An-Nahl-nya lebih ini lagi. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi. Yang tabrakan masuk situ. Iya. Min dabbatin bahkan seperti wal malaikati wa hum la yastakbirun. Nah, bahkan di ayat-ayat itu walillahi ini konteks ini agak mirip-mirip ayat ini. Makanya kalau di dalam bahasa Arab itu mudah sekali. Ada ayat ini kayak gini. Mirip-mirip walillahi ini kan lillahi ma fis sama walillahi yasjudu ma fis samawati. Pokoknya ada, kalau ada sekarang Android itu bisa ketemu. Tapi kalau udah seringan baca Quran akan tahu kok, apalagi belajar bahasa gini. Ada susunan kalimat ini dalam ayat ini. Tidak hanya ini, meskipun antum tidak hafal surahnya, antum ketemu gitu. Ada nih. Ada benar. Iya. Tapi kalau ada. Jadi konteks inilah yang antum tanyakan, alhamdulillah jazakallahu khair tadi bisa kita sharing antara ma dengan man ini sangat mendekatkan makna yang kita baca. Apalagi dalam ranah akidah. Belajar bahasa dalam akidah itu betul-betul kayak apa itu membaur dengan Al-Quran dan betul-betul menyatu dengan ya apa maksud dari Al-Quran. Nah, Berarti man itu secara khususnya yang berakal ya? berakal juga. Man itu bisa nggak masuk ke keumuman kan seluruh ya? Iya. Yang tadi itu nilai mafis samawati wal ardi. Keumumannya yang berakal dan tidak berakal juga masuk ke man itu kalau misalkan konteksnya secara umum. Kalau yang umum dimaksudnya selain manusia berarti. Kalau ma di sini bisa jadi dia ke benda ya, zatnya benda itu ada yang berupa gasnya, kemudian apa itu padat, cair, gas, atau ke sifatnya, ya, bentuk, pokoknya apa-apa yang ada di walillahi ma, seluruhnya pokoknya yang dibanggakan oleh orang-orang kafir sekarang yang ada di bumi, teknologi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nuklir yang mereka banggakan milik Allah Subhanahu wa taala, bahan-bahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama pengkhususan juga yang main buat-buatnya. Ma ini umum. Nah, insyaallah taala kuat fikih ini. Kada kaman wa ma tufidani ma'an. Kalau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu seperti halnya man dengan ma tufidanin ma. Itu menunjukkan umum juga, umum semuanya. Kalau antum ketemuin dalam Al-Qur'an, pokoknya semuanya. Makanya enak kita menafsirkan Al-Quran dengan bahasa itu, diantaranya harus kuat bahasa juga. Misalkan kalau kita mangkana taqiyya, berarti wanita yang bertakwa juga akan masuk surga. Warisan surga itu adalah warisan bagi wanita, bagi laki-laki. Umum lagi, usia apapun. Berarti kalau umumnya ini mulai dari jenisnya, usianya, miskin, kaya, itu maksudnya umum ya. Kalau ma juga sama tadi, mulai dari bendanya, sifatnya, zatnya ya, bendanya ini, sifatnya, kemudian ini bentuknya, warnanya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di langit biru sekarang jadi hitam nih, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai semuanya. Deh. Ya, makanya kalau satu ayat saja ditinjau dari bahasa, misalkan ini anda contohkan alhamdulillahil alamin. Kalau dalam tinjau kan alif lam biasa ya, kayak bilang isim ma'rifah. Tapi di sana ada kaidahnya. Seluruh bentuk pujian. Seluruh pujian, makanya diterjemahkan segala puji bagi Allah. Padahal mana segala? Enggak ada kullu di situ. Kalau kullu kan semua, segala. Coba antum lihat terjemahannya, semuanya dibilangnya segala puji bagi Allah. Padahal ini pujian memuji, pujian milik Allah. Alhamdulillah itu pujian milik Allah. Itu pujian yang paling tinggi Ustaz ya. Paling tinggi kalau maknanya al di sini alif lam ya. Kullu, seluruh pujian yang baik, pokoknya sanjungan-sanjungan, puja-puja, puji-puji milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan memuji orang berlebihan, pasti kecewa. Allah Subhanahu wa taala berlebihan. Antum tidak kecewa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah kalau bahasa itu enak sekali ya, karena nggak bisa dikopiin satu momen ini, kita dikejar durasi. Nah, 1 menit langsung saja 1 menit. Baik, dah, itu faedahnya satu persatu lah. Pokoknya lama kelamaan. Nah, betul. Di mengenai awan lasani 2 orang laki-laki ya. Mana al-ladhani? Iya, lasani di An-Nisa 16 itu kan kita temuin walasani ya'tiyani hamikum. Artinya 2 orang laki-laki yang melakukan perbuatan keji, berarti itu kayak misalnya contohnya homoseksual gitu ya berarti ya. Artinya situ ya, apa gimana? Iya, perbuatan keji juga ini. Bukan juga, mungkin mereka berzina. Enggak mesti yang keji itu enggak mesti homoseksual. Enggak usah, ini kan menulis kedua orang
artinya jadi orang tua ini makanya dicek dia melakukan apa di situ, ketahuan dari ayat sebelumnya, bisa jadi dia mungkin perbuatan keji itu zina. enggak, ini soalnya awal ayat 16 ya sobat. Karena Iya. kalau misalnya laki-laki banyak itu pasti kan nyebutnya mungkin walasina. Iya, maksudnya kan? dua orang laki-laki. Iya, yang dua artinya orang laki-laki maksudnya bersina gitu. iya Jadi dia kan nggak bersina arahnya antara kan dianya, itu bukan. kali mungkin. Hanya menyebutkan pelakunya saja. Oh, tapi Misalkan, dua orang ya. naudzubillah, misalkan antum berzina, antum juga berzina, tapi antum nggak saling berzina gitu, enggak gitu. Kirain arahnya ke ini Ke bukan sana. ya? Enggak, LGBT, Bu. Nah, berarti dua pelaku berbuat keji gitu. Oh. Bahaya deh. Enggak, maksudnya kenapa dua orang? Kenapa enggak nyebut ayat itu walazina gitu? Karena Iya. di kisah itu dua orang itu Oh. Allah mengisahkan ada dua orang yang berbuat keji. gitu. Ya. Tafsirnya begitu ya? Iya. Makanya kisah itu nanti antum baca ayat sebelumnya, itu dua orang itu siapa yang dibicarakan? Hanya biasanya disebutin Nah, sebenarnya laki-laki. ini perempuan malah tuh. Banyak perempuan malah di sini. Ya karena yang mancing perempuan. Oh, iya. Iya, dari dua itu yang asalnya tidak, jangankan itu, masya Allah. Kalau wanita kalau sudah Maksudnya wanita bukan laki-laki. Iya. Yang mancing wanita. Terus mau buat pertanyaan di mainstream ya. Entah ya. Iman bisa hilang kalau wanita yang sudah. Pusing Ustaz, saya juga berteman sama dia. Kakaknya pertanyaan aja pusing saya berteman sama dia juga. Kadang-kadang pertanyaan suka anti mainstream di luar orang-orang yang berakal. Jadi saya nggak berakal gitu ya. Kelas ya. Itu isi masalah yang kita pelajari insyaallah taala. Adapun yang kelima nantinya kita akan pelajari, kita akan ngaji fikih. Yang kelima setelah isi musul apa? Alam kalau nggak salah. Alam ya. Setelah isi musul apa yang kita mau? Munada ya, panggil ya munada. Insyaallah taala jangan kemana-mana. Kita akan belajar munada. Munada itu kata panggil nantinya. Kalau dalam bahasa Indonesia bilangnya wahai, Ada banyak. hai, Enggak. hey, gitu, hey. Semuanya itu munada, pembahasan munada dalam bahasa Arab. Yang jelas kesimpulannya, kenapa munada juga masuk isim ma'rifah? Tidak mungkin antum memanggil sesuatu yang belum jelas. Ya kan? Jadi yang dipanggil ini maknanya yang dipanggil itu sudah ma'rifah juga. Enggak mungkin siapa manggil siapa antum? Berarti ODGJ berarti. Nah, ODGJ. Nah, jadi munada termasuk isim ma'rifah karena yang dipanggil itu pasti jelas. Kalau nggak jelas ada tiga kemungkinan. Pertama, migau, ya, mimpi dalam keadaan mimpi. Kedua, ODGJ, keadaan orang yang memanggil itu ODGJ. Yang ketiga, apa? Ngelantur ya, kan ngelantur itu sama ya, migau. Nah, tapi mungkin ini yang kita pelajari insyaallah taala, kita lanjutkan munada di depan. Karena kita akan bahas fikih, pembahasan tentang jabiroh, ya. Jabiroh itu apa di kitab fikih Syafi'iyah dan keadaan-keadaan boleh nggak dibasuh pakai air, boleh nggak ya di tayamum saja. Insyaallah kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.